الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Kalimat langsung. Gimana gua bisa nuduh lo yang makan cendol, jalan-jalan yang makan cendol, Pak Amir di situ. Kenapa gua bisa nuduh lu? Gak mungkin gua nuduh lu, bro. Bang Wan, Tetep gua nuduh Pak Amir yang makan dia cendol. nggak ngerti mana kalimat langsung dan mana kalimat tidak langsung gitu loh. Makanya dia nggak nyambung dari Kalimat tadi. siapa itu, ayo? Kalimat Kalau siapa kalimat itu? langsung dia akan Kalimat Nggak, lu ngerti nggak kalimat? Begini je Pak Damian, sebentar ya. Nanti Pak Damian. Kalau Pak Damian kata Yesus sedang membaca buku, dia baca dekat situ, dia baca buku, dia cakap ini ada tertulis ini, itu bisa kita fahami. Enggak, gini Pak, kita diskusinya santai aja, kondusif lah. Pak, di situ ada kata di situ tertulis, seperti yang tertulis, Pak. Itu di dalam ayat itu. Seperti ada tertulis. Ada tertulis itu berarti bukan kalimat langsung. Dan Kalau tertulis maknanya Yesus sedang membaca. Iya. Bukan tertulis. Kalau Yesus mengatakan itu ada tertulis, artinya itu bukan kalimat langsung. Iya, itu kan kata nubuatan yang akan terjadi. Makanya itu artinya nubuatan itu akan terjadi. Makna nubuatan itu, bro, telah tertulis, emang telah tertulis. Yang akan Aku itu kepada terjadi. siapa aku? Dalam nubuatannya, aku itu kepada siapa? Itu kepada Yesus. Aku akan, katanya kan. Enggak, dalam nubuatannya itu di Sakaria, aku itu kepada siapa? Aku itu kepada siapa? Ya itu Yesus sendirilah nubuat tentang Yesus. Salah, kan? dalam nubuatannya, salah. Di nubuatannya aku itu kepada siapa? Itu kalimat nubuatan, di nubuatan perjanjian lama dijelaskan aku itu kepada siapa? Nggak tahu kan? Aku Terus itu kepada kepada siapa? pedang yang diserahkan. Nah, itu kepada apa? Kepada pedang. Silakan dibacakan nubuatannya. Aku itu merujuk kepada pedang yang diserahkan, yang kemudian membunuh gembala domba dan domba-dombanya akan tercerai berai. Ya Jadi pelakunya jangan siapa langsung tuh? ditafsirkan Yang gitu, menggunakan dibacakan pedang dulu itu pelakunya siapa? nubuatannya. Ya pelakunya siapa? nubuatan tidak yang menggunakan dijelaskan, pedang tetapi siapa akan terjadi penggunakannya? seperti itu tentang nubuatan, Pak. Iya, jadi yang menggunakan pedang untuk membunuh Yesus itu siapa? Yesus atau tentara Romawi? coba baca Oh, lagi. tadi udah Kan udah ada orang Romawi Ini yang logika membunuh Yesus. sangat simpel gitu Aku dipahami itu gitu benar. kan. Tadi gua kasih nih, dengerin, gua simpel nih, masa nggak ngerti juga nih. Ayat berapa Nih Bang? gini Ayat ya, berapa, Bang? punya ayatnya yang Pasal gini. berapa? Ayat berapa? Pasal berapa? Matius 26 ayat 31. Gini kan, aku akan makan nasi goreng. Berarti pelakunya yang akan makan nasi goreng gua. Gak mungkin gua nuduh Pak Amir. Di situ kan gua yang ngomong. Gimana bisa Pak Amir yang tertuduh? Pak, Itu nggak masuk akal, kalau bro. Coba lu makan bayangin deh. nasi goreng itu tidak akan berfungsi, tetapi Orang kan kata tadi nggak nyambung gitu loh, dia nggak nyambung. akan dibunuh gitu loh. Kalau Bapak menjelaskan nasi goreng itu akan menjadi kotoran, itu baru nyambung. Tapi kalau cuma makan nasi goreng itu kalimatnya berhenti di situ. Untuk apa nasi goreng itu? Ya, gini aja Pak Yodan, saya makan nasi mengatakan goreng. Di mana-mana ya, kalau lu carilah bahasa Contohnya gini, bisa bro. versi apapun, Dongio, kata aku akan itu Dongio, otomatis itu Dongio. pelakunya, bro. Aku akan Dongio, itu Dongio. pengakuan itu jelas. oke, gini, saya Jadi kasih aja contoh begini Pak, ya. jangan pakai Saya kasih makan contoh nasi begini, goreng. Ya, Jangan gini, Pak, pakai ungkapan. Pak Yodan, saya mengatakan begini. Pak Yodan berkata, aku akan pergi. Nah, aku itu bukan kepada saya. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti Yang pergi berarti siapa? ya, Di situ itu. Pak Jordan apa siapa? Nah, Aku Pak akan Yordan, pergi. aku itu kepada Pak Yordan, bukan kepada saya. Ngerti nggak? Yang pergi kan dia Pak Jordan kan? Iya, Kan makanya Anda. kan
Iya, karena saya Iya. menyampaikan ucapan Pak Yordan. Karena saya menyampaikan ucapan Pak Yordan. Artinya yang aku akan pergi itu bukan saya, tapi Pak Yordan, ngerti nggak? Iya kan Anda otomatis itu bercerita Pak Jordan akan pergi ke Anda kan? Bukan nih, nggak nyambung lagi ya di. Ya udahlah. Lu yang nggak nyambung jadi bro. sama-sama aja. Gimana sih tadi lu Aduh. sendiri yang bilang Pak Jordan akan pergi ke Anda, terus lu bercerita Pak Jordan akan pergi ke Anda, tetap pelakunya Pak Jordan yang pergi. Salah. Nggak mungkin lu saya yang nggak bilang pergi. gitu. Lu Aduh, tadi lu ngomong nggak coba tahu ulang orang. gimana? Ayo, ulang gimana? Ya, saya mengatakan gini, dengarkan ya, biar nyambung gitu. Saya mengatakan nih, Pak Yordan mengatakan kepada saya, aku akan pergi. Nah, aku itu bukan ke saya, tapi saya menyampaikan perkataan Pak Yordan. Pak Yordan mengatakan ini, aku akan pergi. Jadi jangan kau Dia bilang karena saya menceritakan yang ke lu ngomong. kan? Dia menceritakan ke lu kan? Nah, berarti aku itu kepada siapa? Ya Pak Jordan bercerita ke lu. Aku Ya, akan pergi itu, gitu kan? aku akan pergi. Yang pergi itu siapa? Pak Yordan atau saya? Pak Jordan lah. Nah, Pak Jordan saya yang hanya bilang. menyampaikan kan? Iya, saya hanya menyampaikan perkataan Pak Ya Yordan. lu bahwa menyampaikan Pak Jordan akan berkata, pergi. Lu yang Ah. menyampaikan. Ya. Iya, terus nah yang pergi itu siapa? sama. Nah itu Lu sama menyampaikannya yang pergi itu seperti. siapa? Aduh, ya yang pergi kan Pak Yordan, gimana sih kok? Ini Ya orang- Pak Jordan yang pergi, terus disampaikan sama lu, diceritain lah sama lu Pak Jordan akan pergi. Yang tetap pergi ini Pak Jordan apa lu? Aduh, ganti aja lah, Pak Yordan lanjut Bang, Saya- Bang. Ayo, ayo. Saya bisa masuk. Lu nggak nyambung gitu loh, lu udah nggak nyambung tapi lu pede Coba gitu loh, pasal udah 31-nya nggak nyambung gini, tapi pede bareng-bareng. lagi. Ini udah nyambung bener, tadi lu udah bercerita Lalu bro, Pak Yesus Jordan akan berkata pergi. kepada pengikut Lu Lu menyampaikan pedenya, itu kalau Pak Jordan akan pergi, yang Lu pergi siapa? Lu pedenya apa Pak tinggi Jordan? banget kawan, lu enggak, lu pedenya tinggi banget tapi nggak nyambung gitu loh masalahnya. Coba bareng-bareng. Lu dulu aja, kita tenang. lu aja yang ini. Kalau aku pelit di sini dah. digambarkan siapa ini, Bang? Berbeda. Yang berkata ya. Kalau aku akan membunuh gembala. Gembala itu siapa, Bang? Pak, gini, kita lihat nubuatannya dulu di dalam Katanya Sakaria. gembala itu Yesus sendiri katanya bohongan. Makanya gua otomatis sini Yesus mengancam dirinya sendiri. Kalau dia kan bunuh dirinya sendiri. Kalau gembala Aku itu Yesus akan gitu. membunuh gembala-gembala. Gembala itu kepada Yesus. Yesus yang Iya, dibunuh. Yesus itu ke gembala otomatis kan. Yesus itu gembala itu. Iya, adalah berarti yang Yesus. bunuh siapa? Kan kalimatnya kan begini. Allah aku akan berkata, membunuh gembala. Allah Dan Yesus berkata, adalah gembala itu. Allah berkata, aku, kalau Allah yang berkata, kalau kalimat langsung, berarti aku di sini adalah Allah yang berkata, aku yang berkata. Ini kalau kalimat langsung. Aku akan membunuh gembala. Kalau kalimat langsung, gembala, kalau Yesus itu benar kalimatnya. Dan kawanan dombanya itu adalah muridnya. Tapi kalau misalnya Allah berkata, sebab dalam Alkitab tertulis Allah berkata, aku akan membunuh gembala. Kalau Yesus di posisi aku, berarti gembalanya siapa? Ya, oke, Aku kita tadi jawab ya, Pak. disebutkan Yesus Kalau saya di dalam ini, Bang, kalau ini, di dalam nubuatan ini kalimat langsung, ini ini kalimat dikatakan langsung. pedang. Salah, kalau Ini kalimat Pak, langsung, Bang. jadi, gini loh Pak, gembala itu Yesus. Aku di Yeremia. Yesus itu adalah gembala yang kemudian Yesus dibunuh dan murid-muridnya akan tercerai-berai. Jadi konteksnya Yesus sebagai gembala dibunuh sama aku ini. Nah, kalimat aku akan membunuh ini adalah sebuah kalimat kutipan dari nubuatan di kitab Yeremia. Kalau kita nggak ngerti konteksnya ya nanti nggak bakal clear ini pembahasannya gitu loh. Aku itu maknanya tentang Romawi kok. Jelas Yesus berkata, bukan prajurit Roma yang berkata, bro. Apa yang berkata di situ Yesus yang berkata. Gimana lu bisa nuduh ke orang lain? Itu yang nggak masuk akal itu loh. Logikanya gimana itu? Sebenarnya begini, Bang. Makanya tadi saya Sebenarnya katakan begini. ketika saya berkata begini, Pak Yordan berkata kepadaku, aku akan pergi. Yang pergi Pak Yordan bukan saya. Walaupun saya yang berkata, bukan saya yang pergi. Paham nggak? Pak Yordan kata aku pedang, tapi sedangkan Yesus disalib. Loh bukan, saya menggunakan kata aku itu menurut di dalam nubuatan Sakaria. disebutkan aku itu merujuk kepada si pedang yang akan membunuh si apa namanya penggembala domba ini yang kemudian domba-dombanya kan tercerai-berai.
Kita jelasin konteksnya, kalian gak ngerti udah gitu nggak lakukan apa namanya. Kalau lu pengen jelas bro ya, lu bacalah itu kisah Yudas biar lu tahu siapa itu gembala yang dibunuh itu. Gimana itu si Yudas tuh berbuat gimana dia sama Yesus? Yang dibunuh kan Pantes lah Yesus. berdua Yesus akan membunuh salah satu gembalanya. Yudas tidak dibunuh, Yudas membunuh dirinya, tidak dibunuh dianya. Yesus yang dibunuh. Ya, itu kan versi tidak ada Kristen, yang membunuh bro. Yudas. Kalau prinsip Yudas gue tidak yakin. dibunuh, Yudas membunuh dirinya. Makanya Al-Quran itu nggak salah kalau Yudas itu menggantinya. Al-Quran karena itu dia tidak sesuai dengan diserupakan, sejarah. bro. Itulah Romawi makna mencatat Yesus gembala itu. disalib. Yahudi Jadi Yesus mencatat nggak pernah Yesus bohong. disalib. Walaupun Yesus ngomong, Sejarah aku mencatat akan Yesus membunuh disalib. gembala. Quran itu Pengen tahu. Loh, Muhammad Daripada lu itu bukan susah saksi mata. ngejelasin, Bahkan. gue bantu. Jangan lari ke Muhammad. Iya. Loh, dia kan dari Lagi, yo. Al-Quran kan. Ayo kita ngobrol yang lebih Ya lu aja nggak mampu jelasin gembala yang akan dibunuh Yesus siapa. Lu yang nggak Lebih baik mampu lu yang jelasin daripada lu bikin sendiri gitu. Aku akan bangkit ketika Yudas terbunuh. Apakah Yudas bangkit pada hari yang ketiga? Ayat 31, 32 Bapak jangan abaikan. Tapi Lu Yesus kutip lah. katakan ketika Ya, gembala nubuatan itu Yunus gimana terbunuh, itu? 3 kemudian malam dia di dalam akan perut ikan, bangkit. dia hidup atau mati? Gue tanya, dia hidup atau mati Yunus? Yunus selamat nggak dari terkaman ikan paus? Nggak selamat dia ditelan itu selama 3 hari. Itu Yunus Tuhan biarkan Yunus ditelan sama ikan paus. Enggak, Tuhan nggak selamatkan begitulah dia. anak manusia. Nah, Kata siapa? seperti Yesus itu Yunus waktu itu kalau dia nggak pernah dibiarkan oleh mati bro. Tuhan untuk ditelan. Yunus dibiarkan Tuhan untuk Semuanya ditelan. Yesus dibiarkan tulis untuk di disalib. Alkitab lu sendiri tapi lu nggak Di paham. situ Makanya gue Lu buat nggak muslim karena gue udah sadar bro. Yunus dia dibiarkan. Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam hidup. Yesus di dalam tanah. Tiok. Gimana nih? Loh, di situ tidak berbicara masalah mati atau enggak, di situ berbicara masalah peristiwa. Yunus dibiarkan, dia ditelan ikan. Yesus dibiarkan disalib, itu peristiwa yang sama. Apakah Yunus diselamatkan dari ikan ketika mau dipotong? Enggak, Tuhan biarkan. Oh, kalau gitu lebih hebat Yunus. Diselamatkan enggak? Lebih hebat Yunus dari Yesus. Diselamatkan enggak? Yunus diselamatkan enggak ketika dia mau dimakan sama ikan? Enggak kan? Dia ditelan gitu. Oh, Tuhan lebih sayang Yunus. Yunus selamat, Yesus nggak selamat. Tuhan biarkan dia ditangkap dan dia disalib. Dia lebih hebat dulu. Kalau Kata Yunus siapa? Buktinya dia di dalam perut ikan selama 3 hari dan dia ditelan. Kalau diselamat